Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada peserta didik SMA pada umumnya, khususnya SMA Islam B. Sudirman, bahwa saya akan mencoba menjelaskan dan menerangkan tentang sejarah, di mana pembelajaran sejarah ini sangat penting. Nah, oleh sebab itu, orang banyak mengatakan bahwa sejarah itu adalah hanya mimpi belaka. Tapi pada kenyataannya sejarah itu penting bagi kehidupan manusia, karena yang melahirkan sejarah itu adalah manusia. Tanpa manusia, maka sejarah tidak akan lahir. Itu perlu dipikirkan, ya. Jadi siapa yang melahirkan sebuah sejarah adalah manusia. Nah, oleh sebab itu, maka sangat penting kita mengingat sejarah masa yang lalu. Nah, saya akan memberikan materi ini dengan judul Abad Pertengahan, Renaissance, Reformasi Gereja, dan Abad Pencerahan atau yang disebut dengan Ablarung. Kepada peserta didik, perlu kalian ketahui bahwa abad pertengahan, Renaissance, Reformasi Gereja maupun abad pencerahan ini adalah merupakan abad menggantikan masa zaman kuno. Nah, kemudian dari mana asal mulanya abad pertengahan itu lahir, Renaissance itu muncul, reformasi gereja itu ada, dan abad pencerahan itu kembali muncul? Kita lihat dalam materi ini. Nah, yang pertama, abad pertengahan. Kenapa bisa dinamakan abad pertengahan? Jadi, abad pertengahan ini asal mulanya jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 1476 Masehi ke tangan Odoaker dari bangsa Germanik. Anda tahu bangsa Germanik? Bangsa Germanik itu adalah berasal dari Eropa Utara, di mana bangsa Eropa Utara ini telah membuat kebudayaan Yunani dan Romawi sirna, sehingga disebut dengan mati suri. Kok bisa? Bisa karena diganti. Jadi kebudayaan Yunani dan Romawi itu dihilangkan, diganti dengan budaya Barat. Tuh. Nah, inilah akan lahir, yaitu abad pertengahan. Terus pada sekitar tahun 800 Masehi, suasana politik di Eropa mulai berubah, atau yang disebut dengan Karl May. Siapa tokohnya? Karel Agung yang menjadi kaisar, sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan bangsa barbar di Eropa, ya. Dan dimulainya Kekaisaran Romawi Suci. Siapa itu bangsa barbar? Bangsa barbar itu adalah bangsa yang berasal dari Eropa yang bertubuh tinggi, berkulit putih. Tuh. Ini bangsa yang kuat ketika itu. Kemudian abad pertengahan ini mengacu kembali berkuasanya gereja secara politik dan keagamaan sejak pemahkotaan Karel Agung. Tuh. Ya. Ada yang belum paham? Kalau belum paham bisa tanyakan nanti ya. Kemudian Paus adalah penguasa politik dan agama. Tuh. Di Eropa, karena Kaisar Romawi Suci saja tunduk terhadap perintahnya. Jadi Paus ini adalah sebagai penguasa di Romawi.
Sampai-sampai Karel Agung tersebut tunduk terhadap yaitu Paus. Paus Paulus, bukan ikan paus, ya. Ntar paus ikan paus, Pak, bukan. Paus itu adalah gelar keagamaan yaitu Katolik, ya, di gereja. Kemudian bagi gereja, ketaatan kepada wahyu Tuhan melalui kitab suci jauh lebih penting daripada mengejar keinginan-keinginan dan berambisi duniawi. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud bahwa orang-orang gereja sangat penting dibandingkan dengan kekayaan duniawi, dibandingkan dengan materi. Harta, benda tidak ada artinya. Tetapi ketaatan kepada wahyu, ketaatan kepada Tuhannya, ketaatan kepada Sang Penciptanya itu lebih penting daripada ketaatan terhadap kebendaan atau material. Dan tidak mementingkan duniawi ketika itu. Nah, berikutnya, abad pertengahan ini terjerembab dalam barbarisme dan agama. Tuh. Barbarisme dan agama. Apa yang dimaksud? Kaum barbar Odoaker yang di masa-masa awal abad pertengahan serta gereja Katolik yang terlalu dominan dalam kehidupan sosial dan politik, tidak memberi tempat bagi pengembangan kebudayaan Yunani dan Romawi, ya, yang pada saat itu kebudayaan Yunani Romawi ini tak ternilai harganya. Jadi pada saat itu kebudayaan Yunani Romawi itu sangat tinggi, tetapi tergilas dengan kaum barbar dan abad pertengahan serta gereja Katolik itu yang dominan. Itu adalah tokohnya, yaitu tokoh sejarawan dari Inggris yang bernama adalah Edward Gibbon. Nah, selanjutnya kondisi sosial ekonomi abad pertengahan. Bagaimana kondisinya? Kondisi sosial ekonomi abad pertengahan terdiri dari satu, feodalisme. Apa istilah feodalisme? Nah, dalam konteks Eropa, feodalisme berasal dari kata Latin vendom, yang sama artinya dengan feud, yaitu sebidang tanah yang diberikan untuk sementara kepada seorang vasal atau pengusaha bawahan atau pemimpin militer sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada penguasa atau lord yang menjadi pemilik tanah tersebut. Nah, ini di Indonesia pernah, yaitu adanya istilah feodal, ya. Nah, ini feodal itu adalah tuan-tuan tanah sebenarnya yang selalu ingin dihargai. Maka muncul yang disebut dengan istilah status sosial atau kelompok sosial. Ada kelompok atas, kelompok menengah, dan kelompok bawah. Tuh. Nah, ini bagaimana ciri-cirinya sistemnya? Ciri-cirinya adalah setiap tuan tanah yang disebut Lord of the Manor dapat memiliki tanah sampai seluas beberapa desa. Nah, ini. Nah, kemudian petani mendapatkan jatah tanah dari tuan tanah atau yang disebut dengan lord atau sriknir. Kemudian di dalam wilayah desa yang dikuasai seorang tuan tanah itu terdapat pengadilan administrasi. Tuan tanah menjadi penanggung jawab terjaminnya stabilitas dan keterlibatan di dalam wilayah yuridisi tersebut. Inilah ciri-ciri dalam sistem manor, ya. Jadi tuan tanah adalah merupakan salah satu bagian dari feodalisme. Nah, oleh sebab itu muncul tadi yaitu 3 kategori. Berikutnya peristiwa yang terjadi pada saat itu.
pada saat itu, pada zaman feodalisme, bahwa aturan tidak berlaku bagi masyarakat kecil. Hukum tidak berlaku bagi masyarakat yang berstatus rendah. Ya. Jadi hukum dilakukan atau dilaksanakan bagi orang-orang yang tertindas. Tuh. Yang saya maksud itu adalah orang-orang atas ini kebal hukum. Karena yang membuat hukum itu adalah dari orang-orang yang berstatus sosial tinggi. Maka di pihak gereja mereka itu menuduh, ya ini maksudnya sering dilakukan pihak gereja kepada orang-orang dituduh sebagai penyihir pada masa ini. Jadi kalau menyalahkan orang pada saat itu gampang. Nah itu lagi ngapain? Wah penyihir, dihukum mati. Ya kalau hukum matinya itu enak dipenggal dan sebagainya. Ini dibakar hidup-hidup. Ya, dibakar hidup-hidup. Sampai lari, sampai disiram bensin, dia bakar itu. Apa nggak kasihan sampai teriak-teriak minta tolong pada saat itu. Tapi tidak ada satupun yang bisa menolong. Kenapa? Karena itu adalah sudah dilakukan oleh golongan atas, perintah atasannya, sehingga bawahannya satu pun tidak bisa menolak, sehingga banyak orang yang tidak bersalah terkena hukum. Kemudian pada akhirnya terjadi bencana kelaparan dan kekurangan gizi serta penyakit pes dan Asia Timur yang menyebar secara cepat ke seluruh penjuru Eropa termasuk Inggris pada tahun 1347. Tidak ubahnya zaman sekarang. Apa terjadinya corona? Karena perbuatan manusia. Kita lihat sejarah zaman dulu, perbuatan manusia yang menyalahi aturan Tuhan maka akan dihukum oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri. Begitu pula pada saat sekarang ini. Coba Anda lihat bagaimana kehidupan luar. Bagaimana rusaknya kehidupan luar. Ya, yang pada akhirnya satu pun tidak bisa menegakkan hukum. Tidak bisa menegakkan aturan. Akhirnya Tuhan murka. Nah disitulah jangan sampai terjadi lagi. Kita perbaiki hidup kita. Melihat dari sejarah masa lalu. Nah itulah yang dimaksud dengan peristiwa pada zaman pertengahan, kondisinya hampir mirip dengan kondisinya pada kehidupan saat sekarang yang kita jalankan. Tuh. Ya. Dan mudah-mudahan materi ini bisa dipahami oleh kalian semua. Apabila kalian ingin tanya, silahkan tanyakan. Jangan lupa kalian bisa menonton video ini ya dengan cermat. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Nanti ada kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.